tamal muda begini mama udah kata-kata su tidak mau anak. Ya, itu su lagi. Tapi cuma 1 minggu ini sama Kak Ena, setelah itu mungkin selesai. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang plak. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christine Hendrika. Teman-teman, kakak-kakak bisa panggil saya Christine. Halo Christine. Halo juga. Saya berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya prodi Kesehatan Gigi. Di sini saya duduk di bangku semester 3. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang plak. Apakah di sini teman-teman ada yang tidak tahu apa itu plak? Tidak tahu, Kak. Bukan tidak tahu, tapi yang tepatnya belum tahu. Iya. Oke, di sini baik saya akan menjelaskan. Kalau di sini bahasa plak-plak, kalau teman-teman belum mengerti, berarti di sini saya menggunakan sisi makanan. Iya. Oke. Baik, di sini plak sendiri adalah suatu endapan yang terjadi karena adanya sisa makanan yang tertempel pada gigi dan biasanya dia berwarna kuning-kuning. Nah, di sini pasti teman-teman punya plak toh? Ya, ada. Nah, di sini teman-teman sudah mengerti apa itu plak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya plak. Dan di sini kan pasti teman-teman kalau makan sudah mungkin kalau langsung sikat gigi. Apalagi pemalas deh kalau habis makan perut kenyang main HP tidur. Lihat jam 1 kalau langsung di kampus. Toh? Jujur saja begitu walaupun saya alhamdulillah saja begitu. Oke, di sini yang pertama proses terjadinya plak karena gara-gara kita makan. Setelah kita makan, karena kita sudah berumur, kita langsung pokoknya habis makan tuh sudah selesai tuh. Padahal itu sebenarnya berbahaya karena setelah makan tuh otomatis pasti ada banyak makanan yang terselip di kita punya gigi gitu. Apalagi kalau gigi yang kayak space atau dipuskas itu kayak yang berjarak. Nah, di sini proses terjadinya yang pertama dari sisa-sisa makanan karena tidak disikat sehingga menyebabkan plak atau kayak sisa-sisa makanan itu dia terus tertimbun di kita gigi gitu. Jadi, dia kalau terus tertimbun nih, baru kita malas menyikat gigi lain pasti akan adanya plak. Sampai di sini teman-teman mengerti? Mengerti. Ada faktor terjadinya plak. Yang pertama, malas menyikat gigi atau kayak malas membersihkan rongga mulut, malas menjaga kebersihan mulut. Seperti salah satu contohnya tadi saya suruh kasih tahu dari awal, setelah makan pasti kita malas untuk menyikat gigi lagi. Dan yang kedua, pasti di sini teman-teman jangan sekali pakai benang gigi. Iya. Jangan kan teman-teman, kami saya saja yang sudah ini tapi jarang sekali pakai benang gigi. Terus kebiasaan yang kedua tuh karena teman-teman sering mengonsumsi makanan-makanan yang manis atau yang berlengket seperti permen dan coklat. Apalagi kalau teman-teman suka kios di itu Pamantul itu kalau ketemu es krim dalam kulkas, makan baru sampai sikat gigi itu plak yang paling pertama terjadi. Ketiga tuh gigi yang tidak beratur. Nah kalau gigi yang tidak beratur itu otomatis kalau kita sikat kan yang bagian yang tidak teratur, kan kita setengah mati tuh sikat. Apalagi yang di sela-sela tuh gigi naik turun baru bersih itu cuma begini pasti otomatis kita sisa makan sudah nggak pernah keluar. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai kalau teman-teman punya plak tapi teman-teman sudah bersihkan dan akan ada akibat lanjutnya. Itu seperti lubang gigi. Pasti teman-teman di sini punya lubang gigi toh? Iya. Ada yang sonde, ada yang tidak. Ada. Oke. Dan itu salah satu lubang gigi itu termasuk dalam akibat lanjut dari plak. Kalau plak itu lama-lama dia akan tertimbun dan akan menjadi karang gigi. Dan karang gigi itu juga akan salah satu penyebab dari yang namanya lubang gigi atau yang bisa disebut karies gigi. Karang gigi itu dia 11-12 dengan plak. Hanya kalau plak tuh dia lebih ke untuk mudah dibersihkan. Hanya kayak tinggal sikat gigi atau kumur-kumur sedikit pas sudah selesai, sudah keluar. Kalau karang gigi itu dia lebih keras, terus dia lebih kuning. Dia kalau masih bersih itu harus pakai alat di klinik. Nama alatnya
Itu saja yang kami tahu, Kak. Mungkin ada penjelasan lagi. Dan sudah benar. Yang pertama harus rajin menggosok gigi. Apakah di sini teman-teman ada yang sudah tahu waktu atau durasinya? Sudah tahu. 1 menit, Kak. Oke. Waktunya adalah pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Dan minimal menyikat gigi selama 2 menit. Itu minimal. Dan dia punya sisi itu 20 detik. Oke. Yang kedua, menggunakan dandang gigi. Tapi kalau untuk menggunakan dandang gigi itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positif, ini sisa-sisa makanan yang kita punya sela-sela gigi itu pasti akan semua terangkat. Kalau sisi negatifnya pasti jarak antara gigi yang satu dengan gigi yang satu pasti akan terjadi toh. Kan apalagi kalau kita sering-sering gunakan, terus satu lagi pasti gusi akan berdarah kalau kita gunakan sering menggunakannya. Sesekali saja seperti kalau ketika kita makan daging atau kayak makan makanan yang bisa sela-sela gigi yang susah dibersihkan menggunakan sikat gigi. Di sini bagus menggunakan benang gigi, tapi ada sisi positif dan negatifnya. Jadi dari teman-teman saja menanggapinya seperti apa. Dan yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang berair atau berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini pasti teman-teman jarang sekali tuh kalau makan buah-buahan. Iya, tidak ada buah. Apalagi kalau anak kos dengan anak Irit. asrama tuh irit pun keluar 5.000 juga kita berhitung mati nah. Toh? Semangat sedikit saya kalau Yoni. Oke. Yang berikutnya adalah kurangi konsumsi makanan yang berlengket atau manis seperti coklat, es krim. Teman-teman jangan tergiur dong malam-malam begini kalau mau beli di kios tuh. Uang kembali sampai ada teman-teman ambil gula-gula kok, ambil apa? Es krim. Datang sampai sini sumakan sebanyak-banyak baru langsung tidur. Itu baru pelagi yang makanan cepat-cepat yang berpikir. Di sini pasti teman-teman bangun pagi jarang sekali atau berkumur. Iya. Saya juga sih. Paling bangun pagi langsung minum air, langsung mandi. Gigi, kayak dokter gigi. Kalau di sini ada teman-teman yang punya adik 3 bulan sekali, dan untuk teman-teman sekalian 6 bulan sekali. Tapi di sini tidak memungkinkan kalau teman-teman sakit gigi, teman-teman harus menunggu 6 bulan baru bisa. Dokter gigi kan sampai mungkin toh. Pasti teman-teman kalau sakit gigi itu harus visit di dokter gigi, takutnya terjadi apa-apa lagi. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penyuluhan saya. Apakah di sini teman-teman ingin bertanya? Baik, di sini saya akan bertanya. Tadi kakak jelaskan itu periksa kesehatan gigi untuk anak kecil itu 3 bulan sekali dan orang dewasa itu 6 bulan sekali. Terus kenapa orang dewasa itu periksanya 6 bulan sekali sedangkan anak kecil 3 bulan sekali? Nah, begini Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi sini saya akan menjawab pertanyaan sesuai yang saya pahami. Di sini kita mengerti kalau anak-anak tuh dia punya hobi itu pasti otomatisnya adalah bermain. Nah, kalau dan bermain dan makan-makan, apalagi untuk permen dengan es krim atau coklat, pokoknya yang berlengket atau yang manis, otomatis itu adalah kesukaan anak-anak. Apalagi kalau anak-anak sudah menangis, orang tua pasti akan kasih yang makanan yang seperti yang tadi, permen, pokoknya yang bermanis-manis lah. Nah, kalau anak-anak kan dia suka malas, dia langsung tidur toh. Kalau tidur sudah mungkin dia mau pegas bangun kok sikat gigi. Dan kalau untuk orang dewasa, kenapa 6 bulan? Serasa di sini orang dewasa punya wawasan yang lebih luas daripada anak-anak. Dan di sini pasti orang dewasa sudah tahu, walaupun bukan yang tahu yang sepenuhnya, tapi kalau bicara menjaga kesehatan gigi dan mulut, pasti saya rasa di sini kita yang sudah dewasa pasti tahu lah. Dan di sini juga pasti, di sini untuk orang dewasa jarang terjadi yang namanya, bukan jarang terjadi sih, tapi pasti kalau sudah terjadi pasti kita bisa menanganinya bagaimanapun caranya toh. Kalau untuk anak-anak nih pasti kalau dia menangis, kalau sakit sedikit pasti dia menangis, terus lapor ke mama, oh periksa gigi. Dan apalagi kalau untuk anak dewasa untuk anak-anak tuh pastikan waktu
kebersihan gigi itu pasti kan ada gigi goyang, pokoknya segala macam lah yang berkaitan dengan gigi, yang mau ganti gigi dengan gigi permanen. Nah kalau untuk orang dewasa kan saya rasa kita gigi semua pasti ganti dengan gigi permanen. Jadi mau permanen itu sulit untuk adanya karies atau gigi goyang toh. Makanya di sini kenapa di anak-anak kita khususkan untuk 3 bulan sekali dan untuk orang dewasa 6 bulan sekali. Apakah sampai sini kakak paham? Oke. Ada lagi yang mau ingin bertanya? Itu. Kalau begitu, kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya kasih pertanyaan. Tapi saya tunjuk ya. Soalnya tadi kan saya tanya belum sana ada yang kasih, sana ada yang mau tanya toh. Oke, Kakak Dela, ini bisa bisa sebutkan salah satu faktor penyebab dari plak? Bisa. Oke. Yang pertama itu kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kebiasaan mengonsumsi makanan manis atau mengonsumsi makanan yang lengket seperti coklat dan juga permen. Kemudian gigi tidak beratur. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini Elsin akibat lanjut dari plak. Bingung gigi, karang gigi, bambu, dan gigi sisi. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sekian. Saya berharap semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini dapat teman-teman ingat dan dapat teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih.